Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Aninda Rahmawati, biasa dipanggil Aninda. Saya di sini dari kelas 2 D3 Teknologi Multimedia Broadcasting, PENS PSDKU Lamongan, dengan NRP 512-052-1030. Oke, pada video kali ini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah metode numerik. Lebih detailnya lagi, saya akan mempresentasikan bab 8, yaitu mengenai solusi persamaan diferensial biasa. Oke, mungkin langsung saja kepada poin yang akan saya sampaikan. Oke, yang pertama yaitu ekstrapolasi Richardson. Nah, ekstrapolasi Richardson dapat diterapkan untuk memperbaiki solusi PDB. PDB ini singkatan dari persamaan diferensial biasa. Jadi dapat diterapkan untuk memperbaiki solusi PDB dan memperkirakan galatnya, asal kita mengetahui orde metode PDB. Mula-mula, ini awal-awalnya ya, mula-mula solusi PDB dihitung dengan ukuran langkah H. Kemudian solusinya dihitung lagi, tetapi dengan ukuran langkah 2H. Maka solusi yang lebih baik adalah seperti rumus yang tertera di sini, yaitu YX sama dengan YXH plus 1 per 2P min 1, YXH min Y dari X 2H. Nah, yang dalam hal ini artinya YXH itu solusi PDB di X dengan ukuran langkah H. Kemudian yang YX dari Y dari X 2H itu artinya solusi PDB di X dengan ukuran langkah 2H. Kemudian yang YX itu artinya solusi PDB yang lebih baik. Dan yang P itu artinya orde metode PDB yang digunakan. Kemudian untuk taksiran galatnya adalah ini ada rumus yang tertera seperti pada PPT ini, pada tampilan ini. Nah, bila kita tidak mengetahui P, maka nilai perkiraan ketiga atau YX dari 4H memungkinkan kita menggunakan ekstrapolasi Aitken sebagai pengganti ekstrapolasi Richardson. Oke, next kita membahas poin yang selanjutnya. Ya, ini yang nomor 2 yaitu metode banyak langkah. Nah, sampai sejauh ini kita telah mengenal metode Euler, metode Hone, metode Dirac-Taylor, dan metode Runge-Kutta. Semua metode tersebut dikelompokkan ke dalam metode satu langkah atau one step. Nah, sebab untuk menaksir nilai YXR plus 1 dibutuhkan satu buah taksiran nilai sebelumnya, yaitu YXR. Nah, jadi tujuan utama metode banyak langkah ini adalah menggunakan informasi dari beberapa titik sebelumnya, yaitu YR, YR-1, YR-2, dan seterusnya, untuk menghitung taksiran nilai YR plus 1 yang lebih baik. Maka pada metode prediktor, korektor akan menaksir nilai YR plus 1 dari YR, YR-1, YR-2, dan seterusnya dengan persamaan prediktor. Dan kemudian menggunakan persamaan korektor untuk menghitung nilai YR plus 1 yang lebih baik atau improve. Jadi untuk prediktor sendiri artinya menaksir YR plus 1 dari YR, YR-1, YR-2, dan seterusnya. Kemudian yang untuk korektor sendiri itu artinya untuk memperbaiki nilai YR plus 1 dari prediktor. Metode prediktor korektor yang banyak ditulis dalam literatur adalah, meliputi yang pertama, A. Metode Adams-Bashworth-Moulton. Yang B. Metode Milne-Simpson. C. Metode Hamming. D. Prosedur pendahuluan. Dan yang terakhir, keidealan metode prediktor. Nah, ini nanti semuanya akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Oke. Yang pertama kita akan membahas yang poin A, yaitu metode Adams-Bashworth-Moulton. Nah, ini dapat diringkas seperti di bawah ini. Nih, prediktor sudah ada rumusnya sekian, korektor juga rumusnya sekian. Kemudian untuk galat per langkah metode Adams-Bashworth-Moulton ini adalah dalam orde 0, H5, yaitu prediktor dengan rumus sekian dan korektor dengan rumus sekian. Kemudian untuk metode yang lebih rendah adalah metode Adams-Bashworth-Moulton orde yang ketiga. Nah, prediktornya sudah dengan rumus sekian,
dan korektor juga udah ada rumusnya sekian. Jadi kurang lebih seperti itu. Lanjut kita membahas yang poin poin yang B, yaitu metode Milne-Simpson. Nah, metode Milne-Simpson ini didasarkan pada integrasi F, yaitu X, Y, X. Nah, pada selang XR min 3, XR plus 1. Nah, rumusnya sekian. Kemudian persamaan prediktor dan kolektor metode Milne-Simpson ini adalah prediktor, yaitu Y bintang R plus 1 sama dengan YR min 3 plus 4H per 3, 2FR min 2, min FR min 1 plus 2FR. Kemudian untuk korektor, YR plus 1 sama dengan YR min 1 plus H per 3, FR min 1 plus 4FR plus FR plus 1. Kemudian untuk galet perlangkahnya adalah dalam orde 0H5. Nah, ya. Terus prediktornya itu udah ada rumusnya sekian, seperti pada gambar ini. Kemudian korektor udah ada rumusnya sekian. Kurang lebih itu. Kita lanjut ke pembahasan yang poin C. Ini adalah metode Hamming. Nah, metode Hamming ini memiliki persamaan prediktor dan korektor metode, yaitu prediktor Y bintang R plus 1 sama dengan YR min 3 plus 4H per 3, 2FR min 2 min FR min 1 plus 2FR. Dan untuk korektornya, YR plus 1 sama dengan min YR min 2 per 8 plus 9YR per 8 plus 3H per 8 min FR min 1 plus 2FR plus FR plus 1. Oke, itu saja. Dan kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu D, prosedur pendahuluan. Nah, PDB hanya mempunyai satu nilai awal, yaitu Y0 sama dengan YX0. Dengan demikian, metode banyak langkah tidak swamulai atau self-start, sehingga tidak dapat diterapkan langsung. Sebab metode tersebut memerlukan beberapa buah nilai awal. Inilah kelemahan metode banyak langkah. Nah, jadi misalkan prediktor mempunyai persamaan Y bintang R plus 1 sama dengan YR plus H per 12, 23FR, min 16FR min 1, plus 5FR min 2. Nah, untuk menghitung Y bintang 3, kita harus mempunyai nilai Y0, Y1, dan Y2 agar nilai dapat ditentukan untuk mendapatkan beberapa nilai awal yang lain. Kita harus melakukan prosedur pendahuluan atau starting procedure dengan metode PDB yang bebas. Nah, metode PDB yang dijadikan sebagai prosedur pendahuluan adalah seperti metode Euler, metode Runge-Kutta, kemudian metode Dirac-Taylor. Oke. Selanjutnya yaitu yang terakhir, yang E, ini keidealan metode prediktor korektor. Nah, ini dikatakan ideal jika galat perlangkah prediktornya mempunyai orde yang sama dengan galat perlangkah korektor. Seperti galat perlangkah prediktor sama dengan YR plus 1 min Y bintang R plus 1 sama dengan ARHP. Nah, galat perlangkah korektornya udah sekian, ini maksudnya. Terus dengan A adalah tetapan yang diketahui. Metode Adam, Westport, Moulton, metode Milne-Simpson, dan metode Hamming adalah metode prediktor korektor yang ideal. Metode Hahn adalah metode prediktor korektor yang tidak ideal karena galat perlangkah prediktornya sekian, kemudian galat perlangkah korektornya sekian. Nah, jika sebuah metode prediktor korektor ideal, kita dapat memperoleh nilai YR lebih baik atau improve sebagai berikut. Nah, jadi seperti ini rumusnya ya. Oke, kita akan membahas selanjutnya yaitu subbab pemilihan ukuran langkah yang optimal. Nah, ukuran langkah H adalah persoalan yang penting pada metode PDB yang berdasarkan langkah per langkah ini. Jika H terlalu kecil, jumlah langkahnya semakin banyak dan galat pembulatannya semakin besar. Sebaiknya jika H terlalu besar, galat pemotongannya juga bertambah besar karena galat pemotongan sebanding dengan H. Jadi pertanyaannya,
Ini sepertinya contoh soal, berapakah ukuran langkah yang optimal agar galat per langkah metode PDB dapat dipertahankan kurang dari E. Jadi misalkan nih, kita menghitung solusi PDB dengan metode Runge-Kutta orde 4, kita ingin galat per langkahnya kurang dari E, galat per langkah metode Runge-Kutta orde 4 berbentuk EPH sama dengan BH pangkat 5. Dengan B adalah, maksudnya B itu adalah konstanta yang bergantung pada soal yang diberikan agar ETH kurang dari E. BH pangkat 5 E. Maka ukuran langkah H haruslah seperti rumus yang tercantum. Oke, kemudian selanjutnya kita membahas subbab yang B, yaitu sistem persamaan diferensial. Nah, dalam bidang sains dan rekayasa, persamaan diferensial banyak muncul dalam bentuk simultan yang dinamakan sistem persamaan diferensial. Oke, sebagai berikut. Ini contoh rumusnya seperti ini. Kemudian sistem persamaan diferensial tersebut dapat ditulis dalam rotasi vektor sebagai berikut. Y aksen sama dengan F X Y, YX0 sama dengan Y0. Oke, selanjutnya kita membahas ini dia apa namanya? Ini adalah dapat diterangkan persamaan. Oke, jadi semua metode yang telah dijelaskan untuk persamaan tunggal Euler, Runge-Kutta dan lain-lain dapat diterangkan pada sistem persamaan ini. Nah, seperti pada gambar ini. Kemudian yang halaman selanjutnya yaitu kita membahas subbab yang persamaan diferensial orde lanjut. Jadi persamaan diferensial orde lanjut ini adalah persamaan diferensial dengan orde yang lebih besar dari 1. Persamaan diferensial ini dapat ditulis kembali dengan sistem persamaan diferensial orde 1. Misalkan kepada kita diberikan PDB orde yang kedua. Ini sudah ada rumus yang tertera dengan nilai awal YX0 sama dengan Y0 dan Y aksen X0 sama dengan Z0. Untuk mengubah PDB orde kedua ini tersebut menjadi sistem PDB orde 1, misalkan Y aksen sama dengan ZAK, rumusnya seperti ini ya. Oke. Selanjutnya, dengan demikian persamaan Y pangkat 2 ini Fx, Y aksen dapat ditulis menjadi sistem persamaan diferensial biasa. Nah, inilah rumusnya. Seperti ini. Atau dalam notasi vektornya seperti ini. Yang dalam hal ini artinya hasilnya akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita membahas tentang subbab yang ke-6, yaitu ketidakstabilan metode PDB. Pada bab sebelumnya, kita telah menyinggung ketidakstabilan pada metode numerik. Karena solusi PDB diperoleh secara lelaran, yang setiap lelaran menghasilkan galat pemotongan, maka ada kemungkinan solusi pada lelaran ini terakhir menyimpang cukup berarti terhadap solusi sejatinya. Untuk jelasnya, perhatikan metode PDB berikut. Nih, metodenya. Kemudian bila metode ini kita terapkan pada PDB, maka seperti ini metodenya. Maka akan memperoleh hasil yang diperlihatkan gambar di slide selanjutnya. Nah, seperti inilah. Perhatikan bahwa solusi analitik PDB ini adalah Y sama dengan Y0 E min AX yang mendekati 0 dengan peningkatan X. Tapi solusi numeriknya menjadi tidak stabil dengan peningkatan X. Ketidakstabilan ini disebabkan oleh penumpukan galat per langkah yang tumbuh secara tidak terbatas dengan meningkatnya jumlah langkah. Untuk jumlah langkah yang sedikit, solusinya masih stabil. Tapi dengan meningkatnya jumlah langkah, solusinya menjadi tidak stabil. Bahkan untuk jumlah langkah yang tidak terhingga, solusinya jadi solusinya itu tumbuh secara tidak terbatas. Nah, maka ada metode PDB yang hanya baik untuk X yang kecil, tetapi buruk untuk X yang besar. Ketidakstabilan ini ditandai oleh solusi yang berosilasi, tetapi ini tidak selalu demikian.
nggak selalu. Oke, selanjutnya yaitu membahas tentang subbab yang terakhir, yaitu contoh soal terapan. Nah, pada rangkaian listrik, arus yang mengalir tidaklah tetap, tetapi berubah terhadap waktu. Hukum Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah aljabar dari perubahan tegangan di sekeliling rangkaian tertutup adalah 0. Selain dalam bentuk PDB orde 1, hukum Kirchhoff kadang-kadang disajikan dalam bentuk PDB orde yang kedua. Nah, seperti metode ini. Yang dalam hal ini, L adalah induktansi atau dalam Henry, R adalah tahanan dalam OHM, Q adalah muatan pada kapasitor atau dalam kolom, C adalah kapasitansi dalam farad, kemudian ET adalah tegangan yang berubah terhadap waktu dalam volt. Nah, contohnya misalkan L sama dengan 1 Henry, C 0,25 kolom, ET E0 sin WT, E0 sama dengan 1 volt, W sama dengan 1,8 atau 1.8.078 detik, dan R sama dengan 0. Hitunglah muatan kapasitor setelah 10 detik dengan metode Euler dan metode Runge-Kutta, orde 4. Gunakan ukuran langkah H sama dengan 0,1 detik, bandingkan jawaban Anda dengan solusi analitiknya yang diturunkan sebagai berikut. Nah, metodenya seperti ini. Jadi dengan P sama dengan 1 ini, maksudnya metode ini, rumusnya, dengan menyulitkan besaran-besaran di atas diperoleh persamaan QT, yaitu QT sama dengan ini hasilnya. Dan selanjutnya penyelesaiannya. Persoalan ini adalah pencarian solusi PDB. Jadi metode atau rumusnya seperti ini. Dengan L sama dengan 1 Henry, C sama dengan 0,25 kolom, ET E0 sin WT. Kemudian E0 sama dengan 1 volt, W sama dengan 1,8708 detik, dan R sama dengan 0. Kita diminta untuk menentukan Q sama dengan Q atau 10 dalam kolom dengan metode Euler dan metode Runge-Kutta orde 4. Jadi sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridul wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.